Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, patut kita syukuri kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa menghadiri kegiatan pembebasan guru penggerak penerapan budaya positif di SDN Negeri Juang Besko dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita, yaitu baginda Rasulullah SAW dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Kalau diibaratkan itu dari jalan yang berjalan menuju jalan yang aspalan. Kalau diibaratkan sekarang, langsung saja Bapak Ibu. Ya, ini salam kami yang biasa sering kami ucapkan, salam dan bahagia. Dia ini. Karena kita sejatinya menginginkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, nah ini saya sampaikan sendiri. Setia Sutrisno, sarjana pendidikan. Sebelum ke materi pembahasan, mari kita menyamakan persepsi kita, ya, biar nanti apa yang saya sampaikan bisa masuk ke Bapak Ibu guru semua. Coba ini ada satu permainan menyebutkan warna. Mungkin ibu-ibu TK sudah sangat hafal ya warna-warna. Tinggal menyebutkan warna yang tertera di layar. Persiapan ya? Dijawab dengan cepat. Putih. Ya. Pintar berarti bisa ya. Ini warna merah. Sekarang hijau. Jangan kejebak ya. Ya. Warna putih. Ini warna putih. Bukan warna hitam. Kali ini warna biru. Kuning. Merah. Hijau. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu guru sudah persepsinya sudah sama dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama, kompetensi lulusan modul 1-4. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Guru penggeraknya kita hilangkan ya, kita sebutkan guru saja ya. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita ulas apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Capaian khusus: mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif. Di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menerapkan strategi disiplin yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid.
Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan budaya. Pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, ada yang mau menjawab? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau mboten? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Monggo Bu. Tidak setuju Pak. Karena menurut saya apabila anak dihukum agar dapat mendisiplinkan anak, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti nanti disiplin itu tidak tertanam di hati anak-anak. Tapi saya disiplin karena takut dihukum. Nah, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa dari Bu Fi. Tepuk tangan. Mungkin Bu Fi ini sudah biasa di luar. Sekarang jawabannya luar biasa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau mboten? Hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau mboten untuk hukuman ini? Kalau yang atas tadi kan hukuman kan umum, ya bisa keras, bisa enggak. Tapi yang kedua ini hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau mboten? Monggo Pak Jan. Kalau yang pertama tadi sebetulnya saya itu setuju dengan adanya hukuman dengan anak. Cuma saya diam, jadi saya. Yang kedua, pemberian hukuman yang seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dan pendidikan semangat. Sebetulnya di hukuman itu ada yang positif, ada yang negatif. Tinggal bagaimana bentuknya. Kalau bentuknya seperti hanya kita berikan anak sanksi, ada hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah karena dia melanggar sesuatu yang istilahnya itu membuat kotor sekolah, ya tentunya disesuaikan dengan hukuman yang ada. Jadi kalau hukuman fisik sudah pasti jangan sampai dilakukan, karena itu nanti akan membawa kita ke dalam bui. Cukup ya. Terima kasih Pak Hasan. Cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Hasan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberikan penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa apa? Piala, bisa berupa bintang, bisa berupa ucapan. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa betul? Setuju ya? Ya. Kita lanjut aja. Nanti akan terurai dari ketiga pernyataan pemantik ini akan terurai. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nanti yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini yang tadi masuk ke pertanyaan pemantik mengenai hukuman dan penghargaan. Dan restitusi. 3 keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 restitusi, 5 posisi kontrol. 6 restitusi, segitiga restitusi. Menurut filosofi
yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang saya sampaikan pertama kali adalah salam dan bahagia. Ini diambil atau dikutip dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntut anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan itu yang paling utama adalah agar anak selamat dan bahagia. Materi yang pertama, konsep disiplin positif dan kebajikan universal. Apa itu disiplin? Bapak Ibu, apa itu disiplin? Mungkin Bapak Ibu disiplin itu taat ya, dan lain-lain yang sering kita. Jika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda, kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata aturan, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ini tidak salah, karena kebanyakan dari kita memang berpikir disiplin itu adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Sebagian besar dari kita juga memang berpikir seperti itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu adalah alternatif yang paling akhir. Ya, karena di masyarakat sendiri juga gitu. Di masyarakat itu alternatif paling terakhir juga hukuman. Artinya dibui, nah itu adalah bentuk hukuman nyata dari penegakan hukum. Dan opsi itu diambil paling terakhir. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa betul? Anak-anak itu nek disiplin, nek didisiplinkan itu merasa tidak nyaman. Betul ya? Selanjutnya, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada kata disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin apa Bu? Self, ya bahasa Inggrisnya kurang bagus. Self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan yang demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi jika kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri untuk disiplin, maka orang lain sama halnya itu orang lain membiarkan kita dipimpin orang lain untuk disiplin. Jadi sebelum dipimpin orang lain, sebaiknya kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan ini pemahaman seperti ini juga harus kita terapkan ke anak-anak. Kita kuatkan ke anak-anak bahwa disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri, sehingga membentuk suatu jiwa yang merdeka, merasa merdeka. Betul ya? Karena jika kita didisiplinkan orang lain, mungkin perasaan kita itu akan merasa tidak merdeka karena merasa dikekang. Betul ya? Betul. Dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak. Baik, coba Bapak Ibu tangan kanan digenggam seperti ini. Yes. Setelah digenggam, Bapak Ibu mencari pasangan berhadapan-hadapan. Boleh kanan kiri aja. Berhadapan-hadapan. Coba mau pilih apa kisah? Iya.
Pak. Ini menunjukkan kekuatan tekad. Tangan mengepali, lambang kekuatan tekad. Baik. Kegiatannya menunjukkan meditation. A dan B. Sobeklah secari kertas dan taruh di kepala tangan Anda. Tak tekan kertas ini. Enggak ada kertas sih. Oke. Berjalan. Nggih. Nek basa penggerak-penggerak niki yo ngerti to. Saya bisa gerak-gerak. Iya Pak, kertasnya diremas terus digenggam di kepala tangan. Nah, Letak ya. nggih. Tasnya tidak Sudah ya. Berikutnya teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta agar benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja boleh agar bisa membuka kepala tangan temannya atau pasangannya. bukan tadi hadiah. Sekuat tenaga, coba sekuat tenaga. Coba. Dia mulai jualan Pak. Kita mulai dari sekarang ya Pak. Ya sudah, waktunya habis. Ini adalah sebuah ilustrasi saja ya, bukan sesungguhnya ilustrasi. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepalanya untuk Anda? Tadi ada yang membuka untuk Belum sempat. Tidak ada. Anda tidak bisa. Kenapa kok Anda tidak mau membuka? Alasannya apa? Saya tidak mau membuka karena itu milik saya. Iya. Boleh. Yang berikutnya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasannya. Nah, ini hampir sama ya pertanyaannya. Kita lanjut saja. Baik. Ini ada hubungannya dengan ilusi kontrol. Campur. Tadi hanya ilusi buka. Tadi yang kita lakukan itu adalah termasuk teori ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Betul atau tidak? Itu hanya ilusi. Sebenarnya apa? Murid itu merasa ikhlas untuk dikontrol guru tersebut. Kalau murid itu bandel nggak mau, ya tetap nggak mau. Nah, berarti murid nurut itu sebenarnya adalah keinginan dari si anak tersebut. Guru hanya memberikan komando. Seperti guru itu seolah-olah mampu mengontrol siswa yang sedemikian banyak, padahal itu hanyalah ilusi, hanya semu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga ilusi Bapak Ibu. Contohnya, jika ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, kita kritik, itu terus orang itu nurut, itu bukan berarti kritik kita yang bagus, enggak. Memang dia sudah merasa yakin dengan apa yang dilakukannya salah. Kita itu hanya sebuah bayangan dari dia saja. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Tadi kan saya menyuruh memakai tangan, terus bebas boleh mengancam, menghardik itu artinya itu
mengumpan, terus boleh merayu. Tapi kalau bapak ibu tidak membuka tangannya juga tidak akan terbuka. Begitu juga dengan siswa. Siswa itu walaupun diancam, walaupun dirayu, kalau keyakinannya belum kuat, maka siswa tersebut tidak akan patuh. Itu dari ilusi teori kontrol. Paradigma perubahan stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Respon stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku manusia itu sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak akan pernah bisa dengan apapun. Stimulus respon. Saya bisa ngobrol, bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Kita lanjutkan. Apakah makna dari kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yakni disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi kata yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kita menginjak ke nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut teori yang disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diana Johnson. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Materi yang kedua. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan?
Kira-kira ini termasuk dalam motivasi dari dalam atau dari luar Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Dari luar, ya, betul. Ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Wani piro istilah itu. Dari luar ini. Wani piro ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Apa yang akan menjadi orang yang seperti saya akan menjadi orang yang apabila saya melakukannya akan menjadi seperti apa bila saya melakukan itu. Nah, itu berarti kan motivasi dari dalam. Tidak ada iming-iming dari luar atau ancaman dari luar. Apa yang akan istilahnya gini, misalkan saya ini sudah mendapatkan kepercayaan dan saya akan memenuhi tanggung jawab itulah, itu termasuk adalah motivasi dari dalam. Nah, monggo kita merenung sejenak Bapak Ibu. Sambil biasanya di TV. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya sambil mendengarkan alunan musiknya. Sambil di sini jadinya ada apa? Baik Bapak Ibu, ini akan menjadi renungan besar kita. Apa yang telah kita lakukan dan motivasi apa yang menjadi saja. Renungan tadi bisa Bapak Ibu renungkan nanti di rumah, dan saya tidak akan istilahnya ujuk-ujuk harus bagaimana, karena Bapak Ibu sudah memiliki kontrol sendiri pada diri Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Mari kita berbagi strategi. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Monggo, kalau ada yang mau berbagi strategi. Monggo. Benar. Satu lawan tiga. Satu lawan. Monggo. Tidak ada yang mau berbagi.
Kira-kira strategi yang Bapak Ibu terapkan di kelas agar murid-murid itu disiplin positif. Saya Pak, saya. Iya, monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah diberi kesempatan kepada Pak Setio Sutrisno untuk strategi pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu saya mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama. Jadi untuk kesepakatannya itu saya buat bersama anak-anak, bahkan dalam pembelajaran meskipun modul ajar saya sudah siap, tapi saya melibatkan anak-anak untuk perencanaan pembelajarannya nanti seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, sampai ke tahap penilaiannya juga saya mengajak anak-anak untuk mendiskusikan bersama. Jadi kesepakatan kita buat bersama dan akan kita lakukan bersama, sehingga nanti di akhir anak-anak bisa memberikan refleksi serta umpan balik terkait dengan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Farida sudah mau berbagi, dan sangat baik sekali strategi yang diterapkan oleh Bu Farida, yakni dengan melibatkan anak-anak dalam membentuk kesepakatan belajar dengan anak-anak. Semoga strategi itu bisa kita tiru juga dan kita terapkan bersama. Kita lanjut ya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang artinya apa? Jika kita tidak bisa memerintah diri sendiri, maka itu sama halnya kita membiarkan diri kita diperintah oleh orang lain. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi yang bisa menyakiti itu tidak hanya perbuatan, Bapak Ibu ya, kata-kata juga. Yang berikutnya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman, karena hukuman ini murid tidak tahu, tiba-tiba melakukan pelanggaran, tidak ada ketentuannya langsung dihukum seketika, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi sudah ada. Kalau dulu saya di sekolah SMA, saya ingat itu, kalau tidak pakai sepatu hitam di poin 3 dapat poin. Nanti kalau poinnya sudah 25, pemanggilan orang tua. Nah itu namanya konsekuensi. Murid-murid sudah mengetahui. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan, karena mereka sudah mengetahui sebelumnya. Lebih mendingan lah. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci disiplin. Konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan. Konsekuensi,
stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi saya contohkan tadi, kalau sudah ada konsekuensi peraturan bahwa yang sepatunya ada hitam, poinnya 3, berarti murid itu bisa mungkin untuk memakai sepatu hitam. Dan dulu juga pernah saya itu sepatu hitam saya rusak karena sering main bola. Yang di rumah tinggal sepatu putih. Akhirnya karena itu menghindari konsekuensi itu, sepatu saya better. Saya better hitam. Jadi sudah ada kesadaran dari anak jika sudah ada peraturan yang mengandung konsekuensi itu. Yang berikutnya hukuman. Konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikutnya, tindakan guru. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Bisa Bapak Ibu guru jawab. Kira-kira ini masuk tindakan hukuman atau tindakan konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Kita buka. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5 betul semua. Ini juga betul. Yang ini karena ini pelajarannya PJOK, ini tidak termasuk hukuman. Ini termasuk konsekuensi. Tapi seumpama ini pelajaran IPA atau matematika, ini termasuk hukuman karena tidak sesuai bidang fisik. Kalau bahasa menggambarkan itu harus aman, berarti itu konsekuensi ya. Hukuman Pak ya, karena pelajarannya API. Berikutnya, perubahan pada modul. Nah ini penambahan materi didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu juga bisa bersifat hukuman. Penghargaan yang kita berikan itu bisa bersifat hukuman. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya dalam memberikan penghargaan kepada siswa, karena itu juga termasuk hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini yang bisa menjadi hukuman karena hal-hal ini. 3 yang terakhir, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa kok penghargaan itu bisa disebut sebagai hukuman? Karena gini, sama halnya kita memberikan penghargaan ke satu anak, itu bisa diartikan memberikan hukuman kepada anak yang lain.
Teorinya seperti itu. Dan apa? Jika kita terlalu keseringan memberikan penghargaan, maka motivasi yang timbul dari anak-anak itu bukan motivasi dari dalam, tapi motivasi karena agar saya dapat diberi penghargaan. Nah itu cuman ya marah itu cuman yang kita kan dulu guru nih barang berikutnya saya takut apa itu restitusi? Tadi kan sudah belajar hukuman, konsekuensi. Sekarang yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ini adalah teori yang paling bagus daripada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu membuat anak itu tidak bisa kembali ke komunitasnya dengan perasaan nyaman. Kita ambil contoh saja, orang habis maling ayam, ya, terus dibui di penjara selama 5 bulan. Mereka kembali ke komunitasnya atau ke masyarakat, itu perasaannya nyaman atau malu kira-kira? Mesti malu, tidak nyaman. Tapi dengan langkah restitusi itu orang atau anak itu akan merasa nyaman. Bagaimana langkah-langkah restitusi akan kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tapi dengan rasa nyaman. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi ini sudah masuk ke identitas sukses. Kita lanjut ya. Pembelajaran yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Kira-kira apa alasannya Bapak itu? Keselamatan, ya, karena menggunakan helm itu menjaga keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini apa alasannya? Mengapa kita harus memiliki peraturan? Agar keselamatan dan kesehatan. Selamat dunia akhirat. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Informasi. Takut ketinggalan informasi, boleh, tidak apa-apa. Nah ini judul dari pembahasan ini adalah budaya positif. Budaya positif di dalamnya itu pasti ada lingkungan yang positif. Karena lingkungan yang positif akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga, atau bisa disebut
budaya positif. Dan lingkungan positif ini bisa tercipta dari keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang telah dibuat oleh anak-anak. Keyakinan kelas ini dari mana? Dari peraturan kelas yang sudah ada. Jadi kita adopsi peraturan kelas tersebut. Selanjutnya peraturan. Ini nanti Bapak Ibu menyebutkan peraturan ini terkandung keyakinan apa juga saja. Yang satu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ini keyakinannya? Seperti tidak menggunakan helm, berarti kan keselamatan. Ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Teratur, boleh. Bahasa meyakini teratur, tidak apa-apa. Disiplin juga boleh. Karena ini keyakinan. Jadi setiap orang itu keyakinannya berbeda. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Ketenangan. Biar tidak terganggu juga boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa ini? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya apa? Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ini seumpamakan Bapak Ibu anak-anak itu. kita ambil perumpamaan Bapak Ibu sebagai anak-anak. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan apa itu? Berarti kalau kita melakukan kekerasan berarti mengganggu keyakinan, yakni keselamatan. Oke. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Bisa kesehatan, bisa keselamatan juga. Bergantian menunggu giliran. Budaya antri. Tertib, budaya antri. Gunakan masker supaya sehat. Supaya nggak bersih-bersih. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinannya apa? Takut jatuh itu keselamatan. Nah, kita buka. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Tapi ada yang menjawab ketertiban, ya tidak salah karena dia meyakini itu tertib. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas kok jawaban anak-anak itu berbeda dengan apa yang kita inginkan, ya bebas karena itu keyakinan mereka. Jadi jangan bilang, oh salah ini, bukan disiplin. Karena ini keyakinan berarti bebas sama. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir 15 menit sebelum pelajaran, menghormati, berkomitmen. Nah, hampir sama dengan jawaban Bapak Ibu. Dan ini adalah contoh ilustrasi pembuatan keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu. Karena kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan atau keyakinan untuk keyakinan baik yang akan dari peraturan yang telah dibuat dahulu. Kamu buat keyakinan kelas yang kamu yakini, keyakinan sendiri bahwa itu termasuk keyakinan baik. Nanti kami tuliskan pada stiker berwarna ini atau sticky note. Ini namanya sticky note. Keyakinan kelas itu apa? Ada keyakinan tentang disiplin, ada keyakinan tentang apa? Berbuat baik, keyakinan tentang menjaga lingkungan, ya, dan lain-lain. Nanti kami tuliskan di sini. Nanti kami bagi, ya. Kemudian keyakinan kelas itu bisa diadopsi atau ditiru dari peraturan kelas yang telah kita buat kemarin-kemarin. Ya, kami tuangkan di sini. Nanti kalau sudah kami tuangkan di sini. Di bawah tulis. Jelas?
Monggo disambi. Kamu tulis sebanyak-banyaknya ya. Nanti jawabannya itu nanti sudah itu baru saya terus. Ini kamu sudah tulis itu kan? Ya, kamu sudah tulis itu. Ya, langsung kali ya. Boleh, 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 boleh sama. Baik, terima kasih karena kalian hari ini sudah membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Ya, keyakinan kelas ini kamu tanamkan baik-baik di dalam hatimu. Agar apa? Kamu bisa menerapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari setiap saat karena sudah memiliki keyakinan. Seperti halnya ibadah, orang sudah meyakini suatu kebaikan maka ibadah itu merupakan kebaikan maka kamu lakukan seperti itu ya. Ini juga itu selamat aku berarti selamatnya menyangkut tentang apa saja kejujuran yang sudah kamu tulis, terus kebersihan, kesopanan, kedisiplinan dan lain-lain. Kamu tanamkan di dalam hatimu dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama yang saya lakukan ya, itu anak-anak kita minta untuk membuat peraturan di kelas, membuat sendiri tanpa kita dikte, kita bebaskan. Silakan membuat peraturan kelas yang menurutmu baik, bebas. Jadi anak-anak itu kemarin ada yang membuat peraturan sampai 25, ada yang cuma mampu sampai 15. Tidak apa-apa, itu adalah hasil mereka sendiri. Setelah membuat peraturan itu tertulis di buku anak-anak, hari berikutnya kita giring membuat keyakinan kelas itu. Jadi misalkan menyontek teman. Nah, anak sendiri tulis tidak boleh menyontek teman Pak, ya itu bagus peraturannya. Terus itu melanggar keyakinan kelas apa kira-kira menyontek teman itu? Tentang kejujuran. Berarti anak-anak sudah ada di dalam hatinya sendiri, sudah tertanam di dalam hatinya bahwa menyontek itu adalah melanggar sikap kejujuran. Dan itu dipikirkan anak-anak sendiri tanpa dibantu guru. Jadi anak-anak sudah sadar dengan
dengan sendirinya. Untuk mengurangi kejenuhan Bapak Ibu, karena dari tadi kan monoton ya, kita sejenak SBK. Pertanyaan mudah yang selalu dijawab salah. Ini nanti dijawab dengan cepat Bapak Ibu ya. Salah. Dijawab dengan cepat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi mayoritas orang jawab salah. Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Lampu lalu lintas. Ada yang lain? Lampu hijau, lampu listrik. Boleh. Tapi aslinya pengen jawabnya saya tidak itu. Jawabannya tidak mesti lampu merah. Mesti itu. Tapi yang benar itu bukan lampu merah, Pak. Ternyata di persimpangan jalan itu adalah lampu merah, kuning, hijau, ada semua. Yang berikutnya, ban beca ada berapa? 4. Mau bocah yang Jawabannya mesti 3 ban beca. Padahal ban beca itu ada 6. 3 ban dalam dan 3 ban luar. Tapi kalau rodanya 3, tapi bannya ada 6. Berikutnya, kenapa mobil berhenti di lampu merah? Cuy dikira-kira temenangan ini. Takut Pak polisi. Ya takut CCTV itu kebanyakan orang ya. Tapi mobil berhenti di lampu merah itu iya betul Pak. Karena jire. Cuma ada jire itu tetap lanjut terus. Oh, rem itu gunanya untuk apa? Menghentikan. Nah itu jawaban orang umum ya. Untuk berhenti. Sebenarnya untuk ngebut rem itu. Kalau tidak ada rem sepeda itu pasti tidak akan berani ngebut. Pasti pelan-pelan. Ini berhadiah kan? Minuman apa yang paling murah di warung? Air putih. Padahal air putih itu mahal. Yang paling murah adalah air bening. Kalau air putih itu air susu. Binatang apa yang jago berenang? Ikan ya. Padahal ikan itu tidak jago berenang. Ikan itu jagonya menyelam. Yang jago berenang adalah bebek. Angsa itu jago berenang. Jika seekor kuda menghadap ke barat laut itu berarti sana. Ekornya menghadap ke mana? Ke belakang. Ke bawah. Iya. Terjadi beda ke bawah. Iya. Yang banyak mesti mikirnya ke tenggara. Jawabannya ke bawah. Baik, kita lanjut ya. 2 materi lagi. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Menurut teori Johnson, bukan menurut saya belum berhasil menyampaikan teori. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu membutuhkan rasa kasih sayang. Begitu juga anak-anak. Yang kedua, penguasaan. Ingin menguasai atau ingin dihargai prestasinya. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, bertahan hidup. Penjelasan dari kebutuhan dasar ini akan disampaikan melalui video ini ya.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang
sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka. Setelah kita melihat ilustrasi video tersebut, mari kita bersama-sama mengelompokkan kira-kira pertanyaan ini termasuk kebutuhan yang mana dari kelima kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini berarti termasuk kebutuhan kebebasan atau ingin dicintai, atau kebutuhan apa? Merasa senang atau ingin diterima. Ini termasuk kebebasan ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, ingin merasa diperhatikan atau ingin merasa dicintai, kebutuhannya itu. Jadi kalau ada murid kita yang kira-kira penampilannya lebih berbeda dari biasanya, berarti harus kita perhatikan juga. Minimal, oh kok bagus gitu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Ini berarti kebutuhan dasar apa? Kebebasan ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Tidak diterima. Ada yang diterima, ada yang tidak diterima, ada yang tidak kasih sayang. Kebutuhan dasar apa ini? Kasih sayang ya? Ya, kasih sayang. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini dalam mendisiplinkan anak itu ada 5 posisi kontrol. Dan nanti akan disampaikan oleh akan diilustrasikan oleh video biar gambarannya 5 posisi kontrol itu seperti apa biar lebih jelas ya, Bapak Ibu ya. Posisi kontrol.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam Kira-kira kita sudah masuk yang mana ya? restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini guru sebagai penghukum contohnya. Naren, Tadi Bu sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, baru berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa ikan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjan, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi. Terima kasih sudah menyaksikan ilustrasi video tersebut. Sekarang kita klasifikasikan kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, mentor. Dan yang kelima, manajer. Yang penghukum dan membuat merasa bersalah ini adalah biasanya anak itu taat karena untuk menghindari rasa sakit. Berarti ini termasuk dorongan eksternal. Yang kedua, yang ketiga dan keempat, teman dan pemantau. Ini juga kontrol dari luar. Agar apa? Tapi di mana ini? Posisi teman ini, anak itu ada kelemahannya, memang bagus, tapi kelemahannya itu jika yang menjadi guru itu bukan guru yang disenangi atau memiliki sikap seperti itu, maka anak itu akan cenderung bandel karena sudah merasa nyaman dengan guru yang dianggap sebagai teman itu. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini juga termasuk dorongan eksternal. Dan posisi yang kelima adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Di posisi manajer ini anak akan bisa lebih menghargai dirinya sendiri dan akan bisa menghargai orang lain. Ini termasuk identitas yang berhasil atau sukses, dan ini yang paling disarankan diterapkan pada anak didik kita. Sekarang tugas menjawab pertanyaan. Kira-kira pertanyaan ini yang mengucapkan ini siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira sebagai penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Orang merasa bersalah. Ada yang menjawab teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ada yang menjawab mantau, ada yang menjawab manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Sekarang kita buka jawabannya. Sudah sesuai atau belum? Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu, bahwa karena kamu sering terlambat. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum, penjatis. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang pemantau? Yang kelima ini adalah manajer, yang terakhir adalah penghubung. Sekarang yang terakhir, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah, tadi sudah saya jelaskan bahwa restitusi adalah langkah yang paling ideal yang harus kita terapkan selain menghukum dan konsekuensi. Untuk menerapkan restitusi itu ada langkahnya, yakni yang disebut segitiga restitusi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi yang mendasari segitiga ini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, bisa dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua, sudut yang kedua adalah validasi kebutuhan. Bisa dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, sudut yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini sudah pasti harusnya sudah dibuat oleh anak-anak, seperti yang saya ilustrasikan pada video tadi ya. Anak-anak buat peraturan, setelah itu membuat keyakinan kelas. Bisa dengan kalimat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Untuk lebih jelasnya mengenai langkah segitiga restitusi ini, bisa simak video ilustrasi yang kebetulan saya buat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sutrisno, calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Bisa menggunakan masa berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah ilustrasinya. Kasusnya tidak memakai sepatu ke sekolah. Hari ini karena Mas Rafi tidak pakai sepatu, sekolah pakai sendal, ya. Nanti istirahat, Mas Rafi jangan keluar dulu ya. Nanti pakai dulu sebentar, ya. Sekarang kita pelajaran terlebih dahulu. Kenapa hari ini Mas Rafi ke sekolah tidak memakai sepatu atau cuma pakai sendal? Kok bisa berjalan? Padahal kemarin sore kan Mas malah sudah pulang ke sekolah. Otomatis sepatunya sudah di rumah. Memangnya Mas Rafi bermain apa? Pak Terus tahu Mas Rafi bermain dengan teman-teman itu sangat seru dan asik. Pak Terus dulu juga mengalami masa kecil seperti itu. Waktu kecil Pak Terus juga sangat senang sekali bermain dengan teman-teman. Mas Rafi merasa asik dan senang nggak bermain sepak bolanya kemarin? Asik sekali Pak, seru. Apakah yang Mas Rafi lakukan dengan tidak menggunakan sepatu ke sekolah sesuai dengan keyakinan
kelas kita? Tidak sesuai, Pak. Kira-kira tindakan Mas Rafiq hari ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana, Mas? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas tentang sipil, Pak. Apakah Mas Rafiq bersedia memperbaiki kesalahan Mas Rafiq hari ini? Bersedia, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi, tetapi apa yang bisa Mas Rafiq lakukan untuk mengganti kesalahan yang Mas Rafiq lakukan tadi? Bagaimana kalau saya diskusi dengan teman-teman anggota timnya menerapkan kedisiplinan dan membuat komitmen tentang disiplin? Kapan Mas Rafiq itu akan dilakukan? Saat istirahat, Pak, saya akan diskusi dengan teman-teman. Baik Bapak Ibu, jika ada suatu kasus itu diupayakan agar kita menerapkan segitiga restitusi ini. Karena apa? Karena restitusi ini adalah mengarahkan anak menuju ke identitas sukses. Karena anak itu meyakini bahwa yang dia lakukan itu salah dan berani mengambil konsekuensinya sendiri. Seperti yang diilustrasikan video tadi, konsekuensinya diambil sendiri dengan pemikiran anak itu sendiri. Saya akan mendiskusikan bahwa dengan teman-teman bahwa kita wajib disiplin di dalam sekolah. Bukan seperti hukuman. Kalau hukuman karena kamu melanggar tidak menggunakan sepatu, baik sepatumu taruh di leher, nah itu pasti kan hukuman. Guru yang menentukan. Tapi kalau anak yang menentukan, itu anak merasa nyaman. Walaupun sebenarnya itu juga berat. Tugasnya berdiskusi dengan teman-temannya tentang disiplin di sekolah. Itu juga berat mengajak anak disiplin. Tapi itu kan dari anak itu sendiri, bukan dari ibu atau bapak guru. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi identitasnya itu kita tanyakan alasannya dulu. Kenapa anak melakukan perbuatan tersebut, melanggar peraturan tersebut. Setelah itu memvalidasi kebutuhan. Kira-kira kebutuhannya apa anak itu? Kok sampai melanggar? Terus yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, pelanggaran itu kira-kira melanggar keyakinan anak yang mana? Kita tanyakan kepada anak itu. Jadi ini hanya tanya jawab dengan anak. Anak akan merasa nyaman. Itu ini yang diharapkan kita terapkan di sekolah kita, yakni penerapan restitusi. Mungkin asing ya kata restitusi ya. Yang paling sering kan hukuman konsekuensi. Saya juga baru dapat pada CGT ini sebelumnya saya juga tidak tahu restitusi itu apa. Ini tidak usah ya. Baik, di penghujung materi, untuk menciptakan disiplin yang positif, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami tentang teori motivasi. Yang kedua, memahami kata disiplin itu sendiri. Terus 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah itu kita bentuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diadopsi dari peraturan kelas. Setelah itu, jika keyakinan kelas sudah terbentuk, maka secara tidak langsung disiplin positif di sekolah juga akan terbentuk. Siap menerapkan disiplin positif di SDN 2 Berkok?
Siap ya? Siap. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pengibasan pada hari ini, saya minta refleksinya dari Bapak Ibu guru peserta. Monggo salah satu. Terima kasih atas waktunya. Tadi banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, terutama sebagai seorang pendidik, dimana mungkin tadi banyak sekali yang sebelumnya mungkin kesalahan atau mungkin tidak tepat yang sudah saya terapkan juga pada anak-anak yang biasanya hanya tata tertib atau itu sudah tertera di tanpa kita membuat terlebih dahulu. Jadi saya terima kasih atas ilmunya. Berarti kita harus yang pertama itu menerapkan atau mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi apabila melanggar mereka sudah tahu konsekuensinya ya. Dan dalam menghadapi murid yang melanggar tadi, dimana tadi ada restitusi, itu juga saya baru mendengar juga. Dan peran kita sebagai guru harus sebagai manajer, kita tidak boleh langsung untuk memarahi anak atau menghukum tanpa ternyata kita harus menanyakan dulu, kita harus seperti posisi manajer tadi, mengapa anak ini melakukan ini atau tidak disiplin ini, dan kemudian kita menjelaskan penjelasan dari anak-anak, kemudian supaya anak-anak tadi akhirnya bisa untuk memperbaiki kesalahan tersebut tadi dan bisa kembali dengan nyaman di komunitasnya. Mungkin itu saja Pak Kris, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Dian karena sudah menyampaikan refleksinya untuk pengibasan pada hari ini. Sebenarnya untuk 5 posisi kontrol itu semuanya bisa diterapkan, tapi yang paling ideal adalah manajer yang paling ideal. Semuanya boleh diterapkan, tapi kita ambil langkah yang paling ideal. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pembahasan ini banyak kesalahan kata. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahayu Jayani Tias, guru kelas 5 SDN 2 Brengkok, Kecamatan Brandong. Teman-teman sejawat, Pak Setia Sutrisno, SPD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Pak Trisno selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan, banyak hal yang berubah pada murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan tugas dan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah. Murid menjadi lebih giat dalam belajar dan bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Pak Trisno beserta muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati sehingga budaya positif di sekolah bisa tercipta. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan Pak Trisno beserta muridnya. Ini merupakan perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan, lebih khusus di lembaga kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca, murid kelas 3 SD 2 Blengkok, Kecamatan Belondong. Selama ini Pak Trisno telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan saya dan teman-teman. Bersama Pak Trisno di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama.
Saya merasa senang banget membuat kesepakatan kelas ini karena saya merasa bisa belajar dengan nyaman, aman, serta bahagia. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.